Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dibuatnya video ini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yaitu membuat mind mapping. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nova Rahmawati, NIM 200104010151 dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Oke, saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat, yaitu ada 7 materi. Yang pertama yaitu masalah-masalah sosial dan media sosial, mencakup media massa, karakteristik media massa, peran media massa di era globalisasi, masalah sosial, dan jenis-jenis masalah sosial. Materi yang kedua yaitu teori konflik dan teori interaksi simbolik. Yang pertama yaitu ada tentang teori konflik dan yang kedua teori interaksi simbolik. Materi yang ketiga yaitu teori stimulus respon dan teori difusi inovasi, mencakup teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Materi yang keempat yaitu tentang struktur dan proses sosial, mencakup teori agenda setting, asumsi-asumsi teori agenda setting, dan teori dependensi. Materi yang kelima yaitu teori spiral of silence and teori information gaps, yaitu mencakup teori spiral of silence, kelebihan dan kekurangan teori spiral of silence, teori information gaps, kelebihan dan kekurangan teori information gap. Materi yang keenam yaitu teori feminisme dan uses and effects, mencakup teori feminisme, macam-macam teori feminisme, dampak dari teori feminisme, dan teori uses and effects. Materi yang ketujuh dan terakhir yaitu tentang information checking, teori konstruksi sosial media massa, mencakup information checking dan teori konstruksi sosial media massa. Oke, langsung saja ke materi pertama yaitu tentang masalah-masalah dan media sosial. Yang pertama, media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan sesuatu, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil apa yang dicapai. Isi media massa biasanya terbagi 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan, yaitu karangan khusus, berita, dan opini. Yang kedua yaitu karakteristik media massa. Yang pertama yaitu publisitas, yaitu disebarluaskan kepada khalayak masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Yang kedua kontinuitas, yaitu terbit atau terus-menerus sesuai dengan jadwal yang disiarkan atau jadwal terbitnya. Yang ketiga yaitu periodisitas, atau yaitu terbit atau dipublisikan konsisten atau berkala. Contohnya harian atau siaran langsung per hari. Surat kabar biasanya terbit harian, tabloid harian, dan majalah bulanan. Yang keempat yaitu aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate, berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Yang kelima yaitu universalitas, pesan atau isinya bersifat umum, seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di berbagai tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya banyak atau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu peran media massa di era globalisasi. Media massa memiliki peran penting di era yang serba modern. Salah satu peran penting media merupakan sebagai penentu identitas suatu bangsa. Perkembangan yang terjadi dalam media massa saat ini seperti perkembangan teknologi dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tak langsung memfasilitasi proses dunia globalisasi dalam dunia jurnalistik. Dengan adanya internet atau penggunaan telepon genggam yang juga memiliki fasilitas internet, segala sesuatu dari dunia luar begitu mudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya yaitu masalah sosial.
Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis masalah sosial secara umum. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Yang kedua yaitu kriminalitas. Itu istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kebodohan. Salah satu dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan akan membawa orang lain sulit meraih cita-cita yang tinggi. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah ataupun kurangnya pemerataan pendidikan. Oke, lanjut ke materi kedua tentang teori konflik dan teori interaksi simbolik. Yang pertama, teori konflik. Teori konflik atau teori struktural konflik mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an. Pertama kali, teori ini muncul dalam sosiologi Amerika Serikat sebagai kebangkitan kembali dari berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Jadi, ide dasar dari teori konflik ini diambil dari pemikiran kedua pemikir ini. Marx dan Weber secara tegas menolak gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung mengarah pada konsensus dasar atau harmoni, di mana struktur masyarakat yang berlangsung bekerja untuk kebaikan setiap orang. Padahal, konflik dan pertentangan kepentingan masing-masing individu dan kelompok menurut Marx dan Weber adalah saling bertentangan dan merupakan determinan utama dalam perorganisasian kehidupan sosial. Selanjutnya, teori konflik menurut Karl Marx. Karl Marx dianggap sebagai pelopor utama dari teori konflik. Bahkan Liadi Sweprapto dalam interaksionisme simbolik menyebutnya sebagai mahaguru perspektif konflik. Dasar pemikiran Marx yang diambil adalah mengenai eksploitasi besar-besaran yang dianggap sebagai pergerak utama kekuatan-kekuatan sejarah. Marx memandang adanya perbedaan kelas yang salah satunya disebabkan oleh proyek industrialisasi dan hasil ini hanya mengejar keuntungan secara ekonomi semata. Selanjutnya, teori konflik menurut Max Weber. Disampaikan oleh R. Collins, Weber meyakini bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Ciri dasar kehidupan sosial memang berupa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi. Namun ada pula tipe konflik lain yang juga dapat terjadi. Weber menekankan adanya beberapa konflik yang paling penting yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, kritik terhadap teori konflik. Serupa halnya dengan teori fungsional struktural, teori konflik pun juga tak luput dari kelemahan. Beberapa kritik yang ditujukan pada teori konflik meliputi: yang pertama, teori konflik dianggap mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Padahal, sekalipun konflik-konflik dan perubahan adalah bagian dari masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat tidak pernah mengalami kondisi dengan ketertiban dan stabilitas. Yang kedua yaitu teori konflik memiliki dasar ideologi radikal, sama halnya dengan fungsionalisme yang dikritik karena ideologi konservatifnya. Kedua teori ini dianggap tidak cukup memadai dalam menganalisa kehidupan sosial masyarakat karena masing-masing hanya dapat menerangkan sebagian kehidupan sosial saja. Padahal diperlukan perspektif teoritis yang mampu menerangkan konflik dan ketertiban sekaligus.
Selanjutnya yaitu teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung memusatkan perhatiannya pada perundingan terbuka mengenai definisi situasi, mengenai arti-arti bersama. Selanjutnya, teori interaksi simbolik pada tahun 1920 sampai 1930. Teori interaksionisme simbolik mulai dikembangkan oleh Mead di tahun 1920-an dan 1930-an. Kala itu, Mead merupakan seorang profesor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang profesor, ia banyak mengungkapkan gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik kepada para mahasiswanya. Selanjutnya, teori interaksi simbolik pada tahun 1960 sampai sekarang. Jika dirujuk lebih luas, perspektif interaksi simbolik berada di bawah perspektif yang lebih luas, yakni perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis digunakan oleh Maurits Nathanson sebagai suatu istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya. Selanjutnya yaitu kritik teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik pun tidak lepas dari adanya kelemahan dan kritik. Adapun kelemahan dari teori interaksi simbolik yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, interaksionis terlalu memperhatikan kehidupan individu sehari-hari dan pembentukan sosial dari dirinya. Akan tetapi, mereka cenderung mengabaikan struktur sosial, padahal struktur sosial bagi individu adalah hal penting. Yang kedua yaitu interaksi simbolik mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan, motif, dan niat, dan justru lebih memusatkan kajiannya pada tindakan, simbol, serta interaksi. Karenanya perhatian dari para penganut teori ini pun tak bisa terlalu mendalam. Materi yang ketiga yaitu teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Yang pertama, definisi teori stimulus respon. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Teori stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Elemen utama dari stimulus respon antara lain, model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon atau SR. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Model SR mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. Secara implisit, ada asumsi dalam model SR ini bahwa perilaku manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemampuan bebasnya. Model ini lebih sesuai bila diterapkan pada sistem pengendalian suhu udara alih-alih pada perilaku manusia. Selanjutnya yaitu teori dalam teori stimulus respon. Ada beberapa teori stimulus respon yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang menyimpulkan bahwa untuk menimbulkan atau memunculkan reaksi yang diinginkan yang disebut respon, maka perlu adanya stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga disebut pembiasaan. Dengan pemberian stimulus yang dibiasakan, maka akan menimbulkan respon yang dibiasakan. Teori ini merujuk pada suatu kebiasaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu teori penghubungan dari Thorndike. Teori penghubungan diperkenalkan oleh Edward L. Thorndike, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Thorndike menyimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik, maka kita memerlukan latihan. Latihan yang dimaksud ialah latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan urutan yang benar dan secara teratur. Teori ini merujuk kepada sistem coba-coba, yaitu suatu kegiatan yang bila kita gagal dalam melakukannya, maka kita harus terus mencoba hingga akhirnya berhasil. Yang ketiga yaitu teori behaviorisme dari Watson. Teori behaviorisme diperkenalkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika.
Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme. Menurut Watson, dalam pembelajaran tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Watson menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, sebagian perilaku yang terjadi adalah akibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, bahwa karakter atau kepribadian seseorang individu dapat terbentuk oleh karena dipengaruhi lingkungan sekitar atau lingkungan di mana ia berada. Selanjutnya yaitu teori difusi inovasi. Yang pertama yaitu definisi teori difusi dan inovasi. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam KBBI, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan suatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Yang kedua yaitu jenis teori difusi dan inovasi. Proses mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru memiliki tujuan untuk melakukan pembaharuan. Difusi inovasi tersebut dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama difusi sentralisasi, merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan, atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain, sentralisasi dalam KBBI memiliki arti yakni penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Secara umum, difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilai, hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua yaitu difusi sentralisasi. Dalam KBBI, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Selanjutnya ada elemen teori difusi inovasi. Ada 4 elemen yang melengkapi teori difusi inovasi, diantaranya inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai gagasan, ide, atau tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam bahasan ini, inovasi dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru atas dasar bagaimana pandangan orang mengatakan bahwa ide, gagasan, atau tindakan itu merupakan hal yang baru. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Saluran komunikasi yang dimaksud di sini juga disesuaikan dengan siapa yang dituju dari inovasi tersebut. Jika inovasi ditunjukkan kepada masyarakat secara luas, maka saluran yang digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju individu, maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi personal. Yang ketiga yaitu jangka waktu, yaitu merupakan suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang terakhir yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Sistem sosial terdiri atas unit-unit yang memiliki perbedaan secara fungsional namun terikat atas tujuan yang dikehendaki bersama. Sistem sosial ini kiranya menjadi sasaran bagi seluruh inovasi dan merekalah yang menjadi pihak yang menerima maupun menolak suatu inovasi. Materi yang keempat yaitu struktur dan proses sosial. Yang pertama ada teori agenda setting. Teori penentuan agenda atau dalam bahasa Inggris agenda setting theory adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Teori agenda setting pertama dikemukakan oleh Walter Lippmann pada konsep The World Outside and the Picture in Our Head
Penelitian empiris teori ini dilakukan MC Combs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan antara lain, walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan yang penting dalam membentuk realitas sosial kita. Ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita, kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Disinilah terletak efek komunikasi massa yang terpenting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita. Tapi yang jelas, agenda setting telah membangkitkan kembali minat peneliti pada efek komunikasi massa. Selanjutnya ada asumsi-asumsi teori agenda setting. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini, media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap dan pendapat. Khalayak tidak hanya mempelajari isu-isu pemberitaan, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik berdasarkan cara media massa memberikan penekanan terhadap isu atau topik tersebut. Media massa mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentu agenda adalah yang pertama, masyarakat pers dan massa media tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Oke, selanjutnya yaitu teori dependensi. Teori dependensi dalam media massa dikenal juga dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang bergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa dalam hidup seseorang dipandang menjadi sangat penting, di mana itu media massa akan memiliki pengaruh besar terhadap orang tersebut. Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1976 oleh Sandra Bard-Rickard dan Melvin DeFleur melalui artikel yang berjudul A Dependency Model of Mass Media Effects, yang di dalamnya menuliskan tentang perbedaan efek media massa terhadap individu dan pengaruh media massa terhadap masyarakat. Materi kelima yaitu teori spiral of silence and teori information gaps. Yang pertama, teori spiral of silence. Penggagas teori ini, Neil Neumann, mempercayai bahwa orang enggan mendiskusikan topik yang tidak ada kaitannya dengan dukungan mayoritas. Teori spiral keheningan menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi lewat media massa. Dalam teori ini, media massa digambarkan punya kekuatan untuk memengaruhi opini publik. Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa pendapat pribadi seseorang sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan orang lain. Teori ini juga menggambarkan sifat orang yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori spiral of silence. Kelebihannya yaitu ketika kaum minoritas harus menyembunyikan opininya di depan kaum mayoritas, adalah kaum minoritas tidak akan diisolasikan oleh kaum mayoritas. Jika individu minoritas itu diisolasikan oleh mayoritas, maka kaum minoritas akan dianggap aneh, pemberontak, dan dianggap tidak mengikuti keinginan masyarakat pada umumnya. Efek jangka panjangnya, kaum minoritas akan tidak dianggap oleh masyarakat. Kekurangannya yaitu, teori ini adalah jika seseorang mempunyai pendirian yang sangat kuat, orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya. Misalnya jika opini itu menyangkut kepercayaan. Selanjutnya, teori information gaps atau celah atau kesenjangan informasi. Yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perbedaan pemilikan informasi oleh masyarakat, baik pada tingkat makro atau sebuah negara atau masyarakat maupun pada tingkat mikro atau individu. Dalam berbagai literatur ilmu pengetahuan komunikasi, ada yang menyebut kesenjangan informasi sebagai knowledge gap
atau kesenjangan pengetahuan yang lebih merujuk kepada kesenjangan informasi pada tingkat mikro. Ada juga yang menyebutnya dengan information imbalance atau ketidakseimbangan informasi yang menekankan kesenjangan informasi pada tingkat makro. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori information gaps. Kelebihannya yaitu kekuatan teori ini hampir tidak ditemukan karena banyak peneliti lain setelah teori ini dikemukakan mempunyai pendapat berbeda dengan pelopor teori ini. Setidaknya kekuatan teori ini ada karena bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan teori information gap seperti yang dilakukan oleh banyak peneliti setelah Titchener, Donald, dan Olien sebagai pelopor teori tersebut, mengkritik dan mengembangkan apa yang sudah diciptakan oleh lebih mudah dari membuat yang baru. Lebih lanjut, teori information gap ini sudah sangat cocok untuk melihat tingkat kesenjangan informasi dalam masyarakat terkait dengan tingkat pendidikan dan perekonomian, atau sisi penerima informasi saja. Kekurangannya yaitu Barron juga mengungkapkan beberapa kelemahan teori information gap sebagai berikut. Yang pertama, mengasumsikan celah sebagai sebuah disfungsi atau tidak semua setuju. Yang kedua yaitu membatasi fokus terhadap celah yang melibatkan konflik sosial dan berita. Dan yang ketiga yaitu tidak dapat menunjukkan alasan mendasar dari celah, misalnya sekolah yang jelek atau akses kepada sumber informasi yang terbatas. Kelemahan teori information gap ini adalah hanya melihat tingkat kesenjangan informasi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi saja, tapi tidak melihat banyak faktor lain seperti biologi, geografi, agama, profesi, dan kelompok lain-lain. Materi yang keenam yaitu teori feminisme dan uses and effects. Yang pertama, teori feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Gerakan feminis telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis berupaya melindungi wanita dari tindak kekerasan, integrasi sosial, untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis. Selanjutnya yaitu macam-macam teori feminisme. Yang pertama, teori feminisme kultural. Pada gerakan feminisme kultural, perhatian utama teorinya dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat perempuan, yakni tentang bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Teori feminisme kultural percaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya fokus pada budaya androsentris. Yang kedua yaitu teori feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori feminisme liberal percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil dan kuatnya patriarki. Oleh karena itu, para kaum feminis liberal sepakat bahwa kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lain. Yang ketiga, teori feminisme radikal. Teori feminisme yang ini memiliki pandangan yang cukup jauh berbeda dari dua teori tersebut. Para penganut teori feminisme radikal memiliki fokus kaum perempuan dan mengabaikan kaum laki-laki. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, teori feminisme radikal menjadi salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Mereka fokus pada perjuangan tentang separatisme perempuan serta fokus memperjuangkan hak-hak perempuan secara biologis. Yang membuat feminisme radikal menjadi semakin ekstrim adalah adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu teori feminisme anarkis.
Sama seperti feminisme radikal, teori ini merupakan salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Penganut teori ini percaya bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini adalah negara dan kaum pria. Oleh karena itu, feminis anarkis bertujuan untuk menghancurkan negara dan meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum laki-laki. Yang kelima yaitu teori feminisme Marxis. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindasan kapitalisme terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. Yang terakhir yaitu teori feminisme sosialis. Teori ini merupakan kritis terhadap teori feminisme Marxis. Para feminis sosialis percaya bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan oleh kapitalisme, karena sebelum kapitalisme ada, posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Tujuan utama keberadaan feminisme sosial adalah untuk menghapuskan sistem kepemilikan pria dalam struktur sosial di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak dari teori feminisme. Dampak positifnya yaitu lahir sebagai gerakan reaksioner, bukan hanya gerakan yang bersifat teoritis tetapi berbagai aksi menyertai perjuangannya, utamanya mobilisasi dibanding pendidikan dan riset. Dengan bidang ini, kaum perempuan sadar bahwa kodratnya selama ini telah dimanipulasi dengan maksud yang stereotip, karena perempuan harus menawarkan dan secara intensif memperjuangkan gerakan makna, posisi, dan potensi. Sebenarnya kaum perempuan tuntutan feminis yang mewarnai berbagai bidang kehidupan memotivasi kehidupan perempuan untuk menjadi mitra sejajar dengan laki-laki. Dampak negatifnya yaitu dapat timbul karena sebagian perempuan memakai feminisme sebagai gerakan yang menuntut persamaan dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan secara mutlak seperti yang menjadi asumsi feminisme radikal. Tuntutan ini mengabaikan kaidah, norma, serta kodrat perempuan. Dengan pemahaman tersebut, perempuan enggan untuk menikah atau melahirkan anak. Mereka menuntut agar perempuan tidak hamil seperti halnya kaum laki-laki, atau mengalihkan peranan tersebut kepada teknologi. Selanjutnya yaitu teori uses and effects. Menurut Senjaja, teori uses and effects pertama kali dikemukakan oleh Seven Wildan, merupakan sintesis antara pendekatan uses and gravitation dan teori tradisional mengenai efek. Konsep use atau penggunaan merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari pemikiran ini, karena pengetahuan mengenai penggunaan media yang menyebabkannya akan memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu proses komunikasi massa. Penggunaan media massa dapat memiliki banyak arti. Ini dapat berarti exposure yang semata-mata menunjuk pada tindakan mempersepsi. Dalam konteks lain, pengertian tersebut dapat menjadi suatu proses yang lebih kompleks, di mana ini terkait harapan-harapan tertentu untuk dapat dipenuhi. Fokus dari teori ini lebih kepada pengertian yang kedua. Maka teori uses and effects merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa yang menimbulkan sebuah efek bagi pengguna dari media massa tersebut. Oke, materi ketujuh atau materi terakhir yaitu information seeking, teori konstruksi sosial media massa. Yang pertama, information seeking. Menurut Wilson, perilaku penemuan informasi atau information seeking behavior merupakan upaya menemukan dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini, seseorang dapat saja berinteraksi dengan sistem informasi hastawi, misalnya surat kabar, majalah, perpustakaan, atau yang berbasis komputer, misalnya World Wide Web atau Internet. Teori perilaku penemuan informasi tergolong dalam teori modern yang kemudian berkembang menjadi teori model perilaku informasi manusia dan kebutuhan informasi. Model perilaku tersebut antara lain model perilaku informasi, model perilaku informasi Krikelas, model perilaku penemuan informasi Kuhlthau, model penemuan informasi Marchionni, dan teori kebutuhan informasi Taylor. Menurut Wilson, penemuan informasi diawali dengan kebutuhan informasi oleh pengguna. Dari kebutuhan tersebut, maka pengguna akan mencari kebutuhan informasinya. Dalam hal ini, Ellis membedakan pencarian informasi, seeking behavior, dan searching behavior. Menurut Wilson, hambatan-hambatan dalam penemuan informasi yaitu ada hambatan internal dan hambatan eksternal.
Hambatan internal yaitu hambatan kognitif dan psikologis, hambatan demografis, hambatan interpersonal, dan hambatan fisiologis. Yang kedua yaitu hambatan eksternal, yaitu keterbatasan waktu, hambatan geografis, hambatan yang berkaitan dengan karakteristik sumber informasi. Selanjutnya, teori konstruksi sosial media massa. Asal mula konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruksi kognitif. Menurut Glaser-Freud, pengertian konstruksi kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Gian Battista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Ia adalah cikal bakal konstruktivisme. Berger dan Luhmann kemudian melalui Social Construction of Reality pada tahun 1965 menulis tentang konstruksi sosial atas realitas sosial dibangun secara simultan melalui 3 proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses simultan ini terjadi antara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif, dan simbolis atau intersubjektif. Gagasan awal dari teori konstruksi sosial media massa ini adalah untuk mengoreksi teori ini atas realitas yang dibangun oleh Berger dan Luhmann. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu tentang teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan cepat dan sebarannya merata. Realitas sosial yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa. Massa cenderung a priori dan opini massa cenderung sinis. Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realita dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atas konstruksi sosial atas realita. Namun proses simultan yang digambarkan di atas tidak bekerja secara tiba-tiba, namun terbentuknya proses tersebut melalui beberapa tahapan penting. Demikian penjelasan lead mapping yang telah saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Nova Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.